Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Apa kabarnya para bos, bapak dan ibu, teman-teman sekalian? Alhamdulillah, insya Allah pada malam yang penuh berkah ini, malam Jumat, bapak ibu dalam kondisi sehat walafiat, dan seluruh doa-doanya insya Allah terkabulkan. Dan yang tak kalah penting bapak ibu sekalian, kita senantiasa memiliki keyakinan yang kuat bahwa apapun dan bagaimanapun kondisi kita, insya Allah Allah akan menolong kita. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya Triyono untuk kembali lanjut di materi pertemuan kedua. Setelah di pertemuan pertama di pekan kemarin, di malam Jumat pertama, saya sudah sampaikan tentang konsep basic dari yang namanya Hijrah Business School. Nah, untuk sisi yang kedua ini, di pertemuan yang kedua ini, saya ingin sampaikan sebuah tools praktis spiritual bisnis ala Hijrah Business School. Nah, ini adalah sebuah tools yang kita gambarkan dalam sebuah bentuk bangunan rumah, Bapak Ibu. Dalam sebuah bentuk bangunan. Ada 4 tiang, ada pondasi yang terdiri dari 4 pondasi pula, dan ditutup dengan yang namanya super team. Tools ini akan menjadi guide dan akan menjadi pedoman kita untuk menciptakan sebuah model bisnis yang sukses. Insya Allah, ini adalah sebuah konsep bentuk bangunan yang mengintegrasikan antara nilai-nilai value spiritual, konsep fikih, konsep tools bisnis, terkait dengan keilmuan tentang teori-teori bisnis yang akan kita integrasikan menjadi sebuah satu konsep pemahaman yang utuh. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dari sebuah pondasi. Di pondasi ini ada 4 hal yang akan nanti kita pelajari dan akan kita praktekkan bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar pondasi yang pertama itu bicara tentang value spiritual. Nah, value spiritual ini adalah konsep ketauhidan dalam sebuah bisnis. Artinya, sepanjang perjalanan bisnis kita, kita tidak boleh lepas dari yang namanya Tuhan. Apapun keadaan bisnis kita, kita harus menyertakan Allah dalam kehidupan, dalam aktivitas bisnis kita, Bapak Ibu. Jangan pernah melupakan Allah. Karena Allah bisa saja menjatuhkan bisnis kita suatu saat. Yang kedua, pondasinya adalah logika fikih bisnis, Bapak Ibu. Di Hijrah Business School kita tidak hanya bahas tentang konsep spiritual semata, tapi bagaimana bisnis yang kita jalankan itu sesuai dengan ketentuan syariah. Artinya kita akan bicara tentang konsep fikih dalam bisnis. Nah, di dalam konsep fikih bisnis yang dijalankan oleh Hijrah Business School itu dibagi dalam 2 hal. Kita nanti akan bicara tentang tarikh tasyri, itu sejarah hukum. Maksudnya begini, pernahkah kita berpikir bahwa ketika Rasulullah SAW berniaga dengan Siti Khadijah, pertanyaannya, sesungguhnya apa sih yang diniagakan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Atau ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian para sahabat mendatangi pasar dan kemudian mereka berniaga, pertanyaan berikutnya adalah, sesungguhnya apa sih yang diniagakan atau dijual para sahabat sehingga mereka mendapatkan kekayaan yang luar biasa? Ini kita bicara tentang konsep tarikh taksiri juga di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita pun akan bicara tentang konsep ekonomi Islam, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pun akan mendapatkan teori-teori ekonomi Islam yang berhubungan langsung dengan bisnis. Pondasi yang ketiga, kita akan bahas tentang konsep
personal foundation, Bapak Ibu. Nah, konsep personal foundation ini kita bicara tentang belief, keyakinan. Bagaimana kita bisa mempunyai belief yang benar sebagai seorang entrepreneur sejati, sebagai personal foundationnya para entrepreneur sejati, sehingga bisa memiliki mindset yang benar pula. Dengan mindset yang benar, kita akan bisa menentukan skill set yang tepat dan melakukan action atau aktivitas bisnis yang efektif dan efisien. Keseluruhan ini kita bisa lakukan dengan cara personal foundation transformation. Ada 4 langkah bagaimana menciptakan personal foundation transformation yang nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian fondasi yang keempat adalah business foundation. Business foundation ini adalah bahan bakarnya bisnis yang tidak akan bisa seorang entrepreneur sejati itu sukses kalau dia tidak memiliki 3 hal ini. Bisnis apapun butuh yang namanya bahan bakar, dan bahan bakar dari ketiga hal itu adalah, pertama adalah waktu, yang kedua adalah uang, yang ketiga adalah tenaga. Jadi banyak orang kaya punya uang tapi dia nggak bisa berbisnis karena dia nggak punya waktu dan mungkin nggak punya tenaga. Uangnya banyak sehingga dia memilih investor. Nah, keempat fondasi ini nanti akan kita belajar. Akan kita pelajari dan tools-toolsnya akan kita pelajari di Hijrah Business School. Tentunya secara terintegrasi, perpaduan antara value spiritual, logika fikih, personal foundation dan business foundation. Barulah dibangun sebuah tiang-tiangnya. Dibangunlah beberapa tiang. Tiang yang pertama kita bicara tentang marketing and branding, Bapak Ibu. Marketing and branding itu apa sih maksudnya? Jadi kita harus mempunyai dan bahkan mengimplementasikan strategi-strategi praktis yang secara terus-menerus mendatangkan calon customer, Bapak Ibu. Kenapa kita butuh calon customer? Karena bisnis itu ujung-ujungnya dinilai dari ada nggak pembelinya. Sebagus apapun produk Bapak Ibu, sehebat apapun Bapak Ibu menciptakan produk, kalau nggak ada yang beli, nggak disebut bisnis, Bapak Ibu. Dan untuk mendapatkan pembeli, kita harus menciptakan calon-calon pembeli, Bapak Ibu. Dan untuk mendatangkan calon pembeli, butuh yang namanya strategi marketing dan branding. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar. Yang selanjutnya, kita akan bicara tentang konsep yang namanya business grow. Business grow itu apa? Business grow itu adalah ketika tadi kita sudah melakukan konsep marketing and branding, berarti akan datang jumlah yang banyak calon customer. Business grow itu adalah bagaimana kita mampu mengkonversi, merubah para calon customer, para calon pembeli itu menjadi pembeli, Bapak Ibu. Sehingga apa? Bisnis kita bertumbuh. Bisnis bertumbuh itu indikasinya adalah, pertama, pembelinya makin banyak. Dan untuk menciptakan pembeli yang semakin banyak, kita harus membuat sistem agar mendatangkan calon pembeli yang banyak pula, Bapak Ibu. Artinya tidak mungkin kita bisa mendapatkan pembeli kalau kita tidak punya calon pembeli. Dan kita pun tidak bergantung terus dengan pembeli. Kita pun butuh yang namanya konsumen yang loyal. Kita butuh yang namanya pelanggan loyal. Jadi untuk menentukan business growth itu terlihat dari calon pembeli, dan konsumen yang loyal. Semakin banyak pembeli, maka kita butuh sebuah strategi mendatangkan calon pembeli yang banyak pula. Dan kalau kita ingin mendapatkan pelanggan yang loyal, maka kita harus ciptakan pembelian pula. Nanti kita akan belajar bagaimana strategi-strateginya. Banyak strategi praktis yang akan kita pelajari. Tiang yang ketiga adalah kita bicara tentang profit and case. Ini sudah bicara tentang bagaimana kita mampu menilai kinerja bisnis kita dari sisi keuangan, Bapak Ibu. Kita bisa mampu menilai indikator-indikator kesehatan bisnis kita, Bapak Ibu. Ada strategi praktis yang Bapak Ibu bisa pelajari di konsep ini. Artinya apa?
mohon maaf, mulai sekarang kita harus rubah mindset kita. Dalam hal bisnis kita jangan senantiasa kejar omset. Omset itu fata morgana. Pak, omset saya besar loh bisnis ini. Mohon maaf, kalau omsetnya besar tapi ternyata biayanya besar, ya tidak akan menciptakan untung yang besar. Jadi jangan tertipu dengan omset yang besar. Fokus saja pada case dan profit. Fokus pada profit dan case. Fokus pada profit dan uang tunai. Itu bisnis. Jadi omset itu adalah ratu, tapi case dan profit adalah raja, Bapak Ibu. Para entrepreneur atau para UMKM sering terjebak, Pak, omset saya besar. Mohon maaf, mulai sekarang harus dirubah mindsetnya. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang bisnis sistem. Artinya apa sih bisnis sistem itu? Kita mau punya bisnis yang tersistem. Nanti saya akan bahas di kemudian waktu tentang konsep bisnis tersistem. Tapi intinya gini, kita akan menciptakan langkah-langkah strategi praktis bagaimana menciptakan bisnis yang tersistem. Sehingga ada sebuah perkataan bahwa bisnisnya tetap jalan walaupun pemiliknya jalan-jalan. Kita punya standar SOP yang tepat. Kita punya SOM, standar operasional manajemen yang tepat. Sehingga berapa cabang pun dibuka, kita tidak akan mengalami kesulitan. Kita punya standar bagaimana menciptakan supplier. Kita punya standar bagaimana menciptakan standar rasa, standar harga, sehingga tidak ada lagi ketakutan terhadap si owner tentang rahasia atau resep rahasianya. Sebuah bisnis yang tersistem, dia tidak takut resepnya ditiru. Sesungguhnya bisnis itu bukan tiru meniru resep, tetapi bisnis itu adalah bagaimana menciptakan sebuah konsep bisnis yang dia menjadi sebuah sistem bisnis dan bisa digunakan oleh banyak orang, Bapak Ibu. Itu bisnis. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang konsep super team. Super team ini kalau dalam sebuah bisnis namanya bagaimana kita menciptakan sebuah HRD yang baik, Human Resource Development. Bagaimana kita bisa mendapatkan tim, manusia-manusia terbaik, karyawan-karyawan yang cakap, berintegritas, semangat, luwes, jujur, ulet, sehingga bisnis kita akan terus bertambah, berkembang seiring dengan pertambahan dan pertumbuhan karyawan, Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kan ada sebuah konsep gini, susah mencari karyawan, baru masuk seminggu sudah keluar. Sebenarnya kesalahannya bukan di karyawan, tapi kesalahannya di bisnis kita, Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar bagaimana menciptakan hal ini sehingga tercipta bisnis yang profitable, autopilot, dan berkah.